Ya, teman-teman, semoga hari ini teman-teman selalu diberikan kesehatan walaupun IHSG kita turun ya. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita bahas ke yang lain, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia dengan channel ini, yang telah memberikan like, komentarin, apalagi luar biasa. Yang subscribe juga terima kasih teman-teman ya. Terus yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih. Mudah-mudahan dikalikan 100 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, hari ini tanggal 13.01 ya. Langsung aja teman, bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu teman-teman. 1, 2, 3. Baik, kita langsung mulai aja dari IHSG kita. IHSG kita di level 7016,88 atau turun minus 72 poin atau minus 1,02% ya. Dan masih teman-teman ya, si Foreign ini keluar 407,77 miliar. Kemarin sempat naik ya, bukan sempat diambil dikit ya, dikasih hati satu kali, malahan ini ngebuangnya sudah sampai 2 hari ya. Yang pertama di 200-an, yang sekarang 2 kali lipat lagi ya untuk ngebuangnya. Dan transaksi hari ini bagus teman-teman, sekitar 10-an standar di sini teman-teman ngebuangnya itu. Transaksinya 10,9 itu standarnya di sini udah cukup teman-teman. Jadi si IHSG sudah mulai ditransaksikan dengan baik sebenarnya kalau untuk sampai 10 triliun seperti ini. Oke, untuk sementara kita lihat dulu BBRI ya. Karena ini adalah senjatanya para asing di sini. Oke, untuk BBRI kita lihat ya, dari 400 miliar yang keluar, ternyata BBRI lebih luar biasa lagi, asing ngeluarin 507 miliar teman-teman. Bagus ya, udah keren banget asing menguasain ya. Jadi fix ini memang BBRI itu dikuasain asing teman-teman ya. Nah, kita akan lihat siapa yang ngebuang untuk foreignnya. KZP, AKBK, RX ngebuang teman-teman kemarin, semenjak kemarin beberapa hari ini masuk. Ternyata RX ngebuang, BK ngebuang ya, AK ngebuang, Sebet ngebuang, ZP ngebuang ya. BB masuk cuma sedikit, nggak terlalu lama, nggak terlalu banyak. YU yang masuk teman, YU sama DX yang masuk ya. Saya pikir sih kalau mereka berempat nih, RX, BB, BK ya, YU sudah masuk satu barisan, mungkin itu akan lebih baik lagi, bisa up untuk BBR ini. Cuman sayang banget si RX keluar lagi ya. Ini ada yang menerima teman-teman kita YP, SQ, CC, XL, XC, KK ya. Kayaknya teman-teman kita nunggu sebelah kiri. Nah, RX untuk lokal juga keluar teman-teman ya. RX lokal sama RX powernya keluar juga. Kalau udah RX keluar, aduh gimana tuh teman-teman ya. Karena rata-rata banyak yang nunggu di kiri, akhirnya ya ketahuan, ya udah dihajar langsung kiri teman-teman. Makanya kalau yang di kiri itu udah khusus bandar aja teman-teman. Kalau teman-teman istilahnya mau beli, udah hajar kanan aja. Beda 1 atau 2 tik nggak jadi masalah teman-teman. Jangan pingin harga murah, ketahuan sama barang langsung dihajar teman-teman. Kalau nunggu sebelah kiri, mending baik kalau teman-teman mau istilahnya mau beli, hajar aja kanan, cuman beda 1 tik atau 2 tik teman-teman, nggak jadi masalah ya kalau untuk swing itu. Namun kalau mau ngejual jangan dijembur kanan, udah langsung aja lembar kiri teman-teman ya. Hanya beda 1 tik atau 2 tik untuk apa namanya persenannya ya wajar teman-teman ya. Kalau swing kan lumayan teman-teman ya. Seperti itu teman-teman, lebih baik teman-teman kalau mau beli udah hajar kanan aja, terus kalau mau jual udah hajar kiri aja gitu ya. Jadi teman-teman tidak istilah nunggu gitu ya. Nah, untuk BBRI ternyata 2 garis penurunannya terlampaui teman-teman ya. Kita hapus dulu ya penurunannya. Jadi tinggal satu lagi teman-teman nih, di angka 3.700 teman-teman ya. 3.700 berapa nih? Kita gedein dikit deh. Nih. 3.730 teman-teman ya. Ini adalah area kenaikan dia ya. Penurunan dia. Tapi selain dia meninggalkan penurunan, jejak untuk kenaikan juga jadi ditinggalkan itu dengan si gap ya. Nah, biasanya teman-teman untuk BBRI ada loncatan pocong juga sama teman. Kalau dia biasanya turun 3
3 candle suka ada tahanan lah di sini teman-teman. Mudah-mudahan sih nahan dulu ya, sebelum dia ke bawah nahan dulu tuh. Saya pikir kemarin sudah mulai gitu ya, waktu pengambil benar kan, ketika pengambilan si porennya ternyata ada minat untuk ke atas ya. Cuma ketika dibuang lagi ya udah, harus pasrah teman-teman, harus pasrah karena yang membeli teman-teman kita gitu kan. Ke teman-teman kita kemampuan hanya bisa membeli aja gitu kan ya. Oke teman-teman, untuk BBRI seperti jadi sayang banget si RX keluar lagi, BK tetap keluar, cuman si EU doang yang masuk sama si KZ teman-teman ya, sama si BB. Saya pikir sih kalau mereka si RX, YU, BB, J, BK sudah mulai satu barisan sebelah kiri, kemungkinan di up-nya ada teman-teman untuk BBRI ini. Tunggu aja kalau ada pingin 1% 2%, biasanya kalau 3 candle penurunan suka ada, kalau nggak ditahan dikit suka ada lompatan kodok teman-teman ke atas sedikit ya teman-teman. Oke. Jadi BBRI target penurunannya sudah dilampaui semuanya, dari sudah 3 kali. Abah mau keempat ke sini, tinggal tunggu konfirmasi aja besok si RX jualan lagi nggak nih. Semenjak kemarin si RX masuk tanggal 18, ternyata si RX malah jualan sekarang tanggal 13-nya. Aduh ya betul. Kenapa mereka istilahnya ngejual, ada yang nerima, udah itu aja teman. Kalau tidak ada yang nerima nggak mungkin dia jualan rata-rata, soalnya kayaknya teman-teman kita sebelah kiri teman-teman, naruh sebelah kiri, akhirnya wah ketahuan bukan pasangan teman-teman kita nih, udah hajar bang itu, jadi dihajar aja enak. Susah-susah kan istilahnya si poren tuh nunggu siapa nih yang beli yang banyak gitu. Ternyata sekarang saatnya gitu, ketika mereka punya barang banyak gitu kan, terus istilahnya ada yang mau nampung, ya udah mumpung ada yang mau nampung ya, mereka itu barangnya bukan hanya istilahnya 1.000 2.000 lot atau 1.000 2 juta lot kan, karena banyak teman-teman barang mereka itu, apalagi si RX banyak banget barangnya teman-teman di BBRI ini ya. Jadi untuk mengeluarkan sampai sekarang, saya pikir sih hari ini itu kayaknya udah pada pulang. Cuman kelihatan ada yang ngejagain sebelah kiri nih, udah bukan teman kita, udah hajar aja. Nah bisa jadi seperti itu teman-teman. Jadi tunggu aja besok, biasanya suka ada kenaikan sementara teman-teman untuk BBM. Tapi mudah-mudahan besok menjadikan jadi pantulan kita. Terus berharap teman-teman, kasih berharap si RX tidak kembali lagi jualan ya, terutama RX poren tidak lagi jualan. Kalau udah jualan ya otomatis bisa, siapa yang nerima ya teman-teman kita juga, biasa teman-teman yang biasa suka nerima ya teman-teman kita gitu kan. Lemparan daripada kalau untuk istilahnya value investing ya ini menarik sekali teman-teman, karena penurunan sudah lumayan jauh juga penurunannya untuk BBRI ini ya. Tapi saran saya teman-teman, kalau mau average ya, kalau mau average nanti kan sedikit lagi nih, 1 tahunan deh ya, sedikit lagi nih ke angka 3.500. Nah teman kita juga ada yang melakukan ke 3.500, bisa jadi teman-teman ya, dikit lagi nih, tapi mudah-mudahan tidak sampai ke bawah gitu ya. Nah teman-teman, kalau menurut saya kalau mau average ya, nanti tunggu aja MA10 nya di bawah candle teman-teman. Ingat, MA10 di bawah candle dan lagi menuju ke atas, kan MA10 di bawah candle nih, tapi lagi menuju ke bawah kan MA nya yang warna biru nih. Ini usahakan MA10 lagi menuju ke atas, mungkin itu adalah tanda-tanda untuk kenaikan teman. Itu saran daripada saya teman-teman ya. Lanjut, ada brand. Kita lihat brand. Nah brand itu hari ini turun. Ada penjualan daripada bandar lokalnya. Bandar lokal ngejual sekitar 22,6 ribu lot teman-teman ya. Kita lihat untuk domestiknya siapa yang ngejual. Ada MG, CP, EP, YP teman-teman, yang nerima AZ, CD, ZP ya. Terus teman kita ada BB juga yang nerima sih bagus juga teman-teman, ini broker bagus juga. Cuman di situ tidak terdeteksi sebagai bandar. Tapi yang terdeteksi sebagai bandar adalah si MG, CP sama EP untuk brand ini ya. Nah yang nerima juga teman-teman kita, tapi tidak terlalu banyak ngebuangnya teman-teman, hanya sedikit aja, wajar lah, pembuangan wajar. Target brand di target ke-1-nya sebenarnya sudah kesentuh sama shadow, cuman saya tidak mau dihapus. Kenapa? Karena belum tersentuh sama body. Target selanjutnya ada di angka 11 ribuan teman-teman untuk brand. Kalau brand santai aja, walaupun turun sampai ke level 8.000 juga masih bisa di up kok teman-teman. Kenapa? Karena brand punya yang namanya bandar dan ketokohan teman-teman ya. Terus untuk korennya diambil ya, hari ini tuh ngambil, siapa yang ngambil? YU, DP, DX, BK teman-teman yang sekarang berkumpul di sini si YU nih. YU juga ngambil lagi ya untuk barang brand ini di harga atas ya.
ada DX, ada BK juga teman. Jadi pengambilan daripada bandar lokal dan poren sebenarnya seimbang teman-teman ya. Kalau ada yang nerima, kalau isi bandar lokal yang ngejual ya bandar poren ngebeli teman-teman ya. Terus adanya posisinya di atas. Jadi untuk ke atasnya sih ini untuk ke area 11.000-nya bisa teman-teman ya. Mungkin teman-teman kita yang sudah ngambil di bawah sudah lagi jualan dulu gitu ya. Si istilahnya si bandar lokal juga harus jualan dulu karena biar dapat duit teman-teman. Mereka jualan di atas, nanti untuk disesuaikan di atas, setelah itu dia bisa up kembali, bisa ke harga ke 11.900 ya, 12.000 lah gitu, 12.000 perak untuk si brand ini. Jadi lagi dipungut terus sama bandar poren, walaupun ada pembuangan daripada bandar lokal tetap sama sangat sedikit sekali pembuangannya. Jadi kecenderungan ke atasnya ada untuk brand ini teman-teman. Oke. Ada PTRO. PTRO katanya ke depannya bagaimana? Gini teman-teman, kalau PTRO malahan saya pikir lagi nunggu penurunannya teman-teman untuk PTRO ini. Untuk ini kan sebenarnya kemarin kan stock split ya. Stock split itu kan sebenarnya harga sudah mahal teman-teman. Ingat, ketika stock split itu sebenarnya harga sudah mahal banget, maka dipotonglah. Ini 3.500 itu udah mahal banget teman-teman. Makanya ada istilah dia itu stock split karena harganya sudah ketinggian. Nah sebenarnya kemarin kan dibagi berapa tuh? Bagi berapa nih? Dibagi 1/10 kan? Kok di sini? Nah kita hapus dulu di sini. Nah 1 berbanding berarti ini 10 kali lipat. Makan lihat, perhatikan teman-teman, si bandar lokal lagi jualan. Saya pikir saya lagi menunggu dia itu turun teman-teman. Bisa ke level 1.900 untuk penurunannya. Terus kita gedein dikit deh, biar agak lega saya analisis untuk turun ke depannya, turun ke belakang ya. Bukan saya berharap turun teman-teman, tapi pingin itu. Tapi kalau secara MA teman-teman lebih baik teman-teman ikutin aja MA 10-nya teman-teman. Kalau masih kejadian MA 10 masih di bawah candle ya artinya masih bisa uptrend teman-teman. Ini saya untuk jaga-jaga aja teman-teman ya, ke penurunannya di 1.600 ya. Saya pengen lihat jaga-jaga aja. Ingat ya, sini buat jaga-jaga aja. Mumpung saya ingat teman-teman ya, untuk PTRO ini ya 1.200. Sini ada nggak? Ada di satu lagi nih 13.000. Tunggu sebentar teman-teman, tunggu sebentar ya. Ini 1.000. Nah sampai sini aja lah, sampai 746 ya. Nah jadi begitu teman-teman. Jadi si PTRO ini saya pinginnya ke bawah. Kenapa pinginnya ke bawah? Karena perhatikan teman PTRO ya. Ini PTRO sudah ketinggian. Tapi kalau teman-teman suka dengan emiten-emiten yang pucuk gitu teman, ini saatnya teman-teman beli itu. Ini sudah tidak punya tahanan ke sebelah kiri. Paling mau mentok ya ke angka 44.000 teman-teman ya. Ke 4.000 sanggup nggak ke 4.000 nih si ini ya, siapa namanya ini? Ini udah istilahnya sudah luar biasa teman-teman ya. Sudah naiknya ini sebenarnya kalau stock split itu kan istilahnya sahamnya sudah kemahalan teman, sudah kemahalan, maka dipotonglah jadi 10 bagian gitu kan. Dibagi di 10 bagian seperti kelihatan murah padahal dalam posisi masih mahal teman-teman. Makanya PT Petros ini saya melihatin kan tanggal 3 Januari nih teman-teman yang mulainya. Saya akan tunggu 1 bulan teman-teman. Biasanya kalau dalam jangka waktu 1 bulannya dia suka ada putar baliknya teman-teman, karena si bandar lokal juga sudah mulai jualan. Perhatikan ya, bandar lokal sama bandar poren sejak stock split, ingat sejak stock split dia jualan. Bahkan poren itu sebelum stock split dia sudah jualan ya, di tanggal 6 Desember. Tapi kalau untuk lokal di tanggal 3 Januari ya teman-teman, seperti itu ya. Atau kalau teman-teman ingin tahu ke depannya, ikutin aja MA 10-nya teman-teman. MA 10 kalau masih ke atas ya terus-terusan akan ke atas ya. Bisa ke angka 4.000 bisa teman-teman ya. Coba saya tidak menyarankan, kenapa? Karena ini sudah ketinggian teman-teman. Lebih baik nanti tunggu istilahnya koreksi aja. Karena suatu saat dia itu akan koreksi dulu. Habis koreksi baru dia koreksinya kadang-kadang dalam teman-teman. Berdasarkan sejarahnya si Petrosi ini ada pernah stock split juga gitu ya. Pernah saya jelaskan kalau nggak salah itu deh. Udah saya jelaskan ya. Cek di sini nih. Mungkin ya yang sekarang mungkin
Mudah-mudahan sih sama sih istilahnya apanya ya. Eh bukan kronologisnya apa namanya. Kronologis kayak kejadian aja. Nah, stock split itu ini yang kedua kali teman-teman. Tahun 2012 dia kan stock split juga nih 1/10 juga sama. Terus dia naik tinggi lagi kan, tapi ada koreksinya teman-teman, ada koreksinya. Jadi koreksinya pernah teman-teman silakan cek video saya yang Petrosi tentang stock split deh. Udah saya jelaskan di situ ya. Dia dalam jangka waktu 1 bulan betul ada kenaikan ya, tapi setelah itu dalam satu bulan itu dia langsung ada penurunan dan sangat tajam sekali penurunannya teman-teman. Nah, habis sampai berapa persen gitu turun. Habis turun teman-teman baru dia akan ada lagi kenaikan lagi, bahkan bisa melebihi harga stock splitnya ya. Cuman dia emang agak lama sedikit penurunannya agak lama teman-teman ya. Untuk Petrosi ini ya hati-hati aja. Karena si Banar sudah terus jualan terus teman-teman ya 155 miliar ya untuk forennya yang jualannya teman-teman. Walaupun banyak yang nerima, cuman ini yang nerima bandar keren semua. Cuman yang ngebuangnya lebih keren lagi gitu. Nah untuk domestiknya juga bandar lokal juga sudah istilahnya sudah ngejual, yang nerima adalah teman-teman kita gitu kan. Ada XLPD, XCSQ ya. YP, AZ itu ya, walaupun di sini ada sebagian daripada bandar di dalam masuk seperti LG gitu kan. Cuma lebih baik teman-teman kalau mau naik ya silahkan aja gitu, mau naik maka ngikutin aja MA10 nya, karena saya tidak punya tahanan di sebelah kirinya aja, tidak tanda-tanda kenaikannya, hanya ada pucuk aja teman di sini nih di 4.000 ya, silahkan aja gitu teman-teman ya. Ikutin aja MA10 nya, nanti kalau sudah putar balik mungkin itu ada area penurun, tapi hati-hati karena si bandarnya sudah jualan terus-terusan. Ini kesempatan si bandar jualan, karena selama ini dia jualan agak susah, makanya sekarang dijual di harga tinggi luar biasa. Ini si PTRO ini bandarnya teman-teman. Dan ingat PTRO itu punya bandar ya teman-teman, punya bandar. Jadi teman-teman kalau dia ke bawah, nah itu kesempatan kita untuk ngambil nanti ngambilnya setelah MA10-nya aja di bawah candlenya. Mudah-mudahan sih kejadiannya mengulang seperti kejadian yang lalu teman-teman ketika si Petrosi ini melakukan stock split. Oke, Petrosi seperti itu ya. BRMS teman-teman ya. Lanjut ya BRMS. BRMS lagi dibuang juga, so hati-hati teman-teman, lagi ada pembuangan daripada bandar lokal dan foren. Tapi dia menandakan ada tanda-tanda kenaikan ya di sini teman. Nah, sudah si kepala merah sudah mulai ditandain sama dia ya. Kita lihat untuk forennya siapa yang ngebuang, AKCC, BK, ZP teman-teman, hati-hati ya. Terus untuk domestiknya bagaimana? Kita lihat domestiknya juga sama, lagi ada pembuangan. Jadi si bandar foren sekarang lagi ngejual, tapi si domestiknya masih berada di atas, artinya si domestik masih banyak barang teman-teman. Tapi cenderung dia ngejual ya, wajar lah ngejual teman-teman, dia gak butuh duit ya. Terus di 384-nya hati-hati, tapi MA10 lagi menuju ke atas, perkiraan saya sih naik lah. Jangan sampai turun lagi ya. Minimal tembus 454 lah walaupun ada pembuangan teman-teman ya. Bisa ke angka 556 untuk si BRMS ini ya. Segitu teman-teman informasi untuk BRMS ya. Jadi masih ada pembuangan daripada bandar lokal dan foren. Kalau foren cenderung dia ngebuang terus, tapi bandar lokal masih berada di atas, artinya bandar lokalnya masih banyak barangnya. Tapi kecenderungan dari MA-nya masih menuju ke atas. Mudah-mudahan tidak terjadi penurunan di angka 384-nya. Kalau 384 turun ya saya sudah tidak punya tahanan di area sini, hanya di area sini aja teman-teman. Saya khawatir ke 3284 gitu, tapi nggak usah. Kalau MA10 masih berada di bawah candle, kemungkinan di up-nya, karena ini susah teman, 1, 2, 3 kali tembus tapi nggak bisa juga ya, akhirnya harus dikebawahin dulu. Sini juga masih nggak tembus juga. Mudah-mudahan yang kali ini si kepala merah sudah nongol, mudah-mudahan besok. Karena si kepala merah itu kadang-kadang suka mudah ditembus teman-teman ya. Oke, BRMS seperti itu ya. Ada SII teman-teman. Ada ASII. Nah, ASI juga dibuang teman-teman dari bandar forennya 52,7 miliar ya, dan bandar lokal juga ngebuang. Perhatikan garis yang saya gariskan sudah ketembus dengan baik ya untuk penurunannya. Pas banget di garisnya teman, tapi belum ketembus dengan body, maka saya akan biarkan dulu. Tapi dia dalam penurunannya terlihat jelas di sini ada tanda-tanda kenaikan juga. Jadi suatu saat dia akan ke sini lagi. Kalau sekarang biarkan aja dulu, dia ngebuang dulu.
karena si bandar lokal cenderung ngebuang juga, bandar foreign juga ngebuang. Wajar dia kalau ada pembuangan, karena dia butuh duit teman-teman ya. Dan kebetulan ada yang nerima, pasti teman-teman itu kalau tidak ada yang nerima nggak bakal dia ngebuang teman-teman ya. Foreign, perhatikan foreign ada si ZP, KZ, RX yang si RX ngejual lagi ya. Si AK yang nerima teman-teman, sama si TP, si BK, tapi si BK sini sedikit teman-teman. Yang AK yang nerima lumayan sekitar 6,9 miliar. Cuman untuk domestik yang paling banyak teman YP, SQ, KKXL, perhatikan teman. Dia punya banyak dana kayak ini teman-teman, sudah punya banyak dana, akhirnya dibuang. Mudah-mudahan di sini si bandarnya tidak melihat lagi ada tahanan sebelah kiri ya. Karena teman-teman kadang-kadang suka nunggu di sebelah kiri, maka hati-hati teman-teman kalau nunggu sebelah kiri ya. Kalau kelebihan muatan biasa-biasa dihajar sama si bandar teman-teman ya. Oke, ASI itu 7.300 untuk harga wajarnya. Kalau sekarang 4.700 ya sangat murah teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak tembus ya, mudah-mudahan disaiduekan di RS ini teman-teman ya. Tunggu aja MA10-nya di bawah candle, mungkin dia akan up. Kemarin juga sudah di bawah candle, cuman MA10-nya lagi menuju ke bawah. Hati-hati ketika MA10 walaupun di bawah candle, tapi kalau menuju ke bawah masih ada area penurunan ya teman-teman ya. Untuk ASI seperti itu. BRPT. Ini BRPT punya teman kita nyalain juga, apakah 1340-nya ada si kepala merah? 1300 jauh amat teman-teman, saya aja menariknya hanya ke 1200 teman-teman. Ini 1300-nya di tanggal berapa teman-teman? Nanti tanggal aja teman-teman, per tanggal aja ya kalau bisa nih. Contohnya kepala merah di tanggal berapa nih? Nah, di sini nih. Tanggal 11 November ya, 11 November tahun 2024. Apakah itu si kepala merah gitu kan? Nah, lebih baik pakai tanggal aja teman-teman ya, kalau bisa pakai tanggal aja. Kalau pakai harga kan di sini cuma 1.300 nih. 1.200. Saya menarikkan ke 1.200 aja teman-teman. Jadi tidak tinggi-tinggi. Jadi 1.300 di mana teman-teman nih? Di sini ya kali ya. Nah, 1.343 ya. Ini si kepala merah benar teman-teman. Ini si kepala merah nih. 1.300 betul si kepala merah. Nanti kalau sama teman sama tanggal aja ya. 1340, cuman saya tidak menarikkan ke arah sini, hanya ke arah sini aja untuk saya. Ya kalau teman-teman mau menarikkan ke arah kepala merah ini, ya silakan aja teman-teman. Cuman saya bilang kepada teman-teman jangan terlalu serakah di bursa. Itu doang teman-teman. Upayakan ya teman-teman, kalau teman-teman istilahnya mau lebih tinggi ya silakan aja, tidak ada yang melarang. Cuma saya mengingatkan aja. Bisa aja ke arah situ teman-teman ya. Cuman saya juga suka berpikirnya oke, 10%, 20% cukup itu kan. Apakah dia naik ke 5%? Ya terserah gitu. Yang penting saya tidak terlalu istilahnya tidak terlalu muluk-muluk lah. Ini bisa aja ke 1.700 teman-teman. Kalau 1.300 nanti saya tunggu konfirmasi dulu ada 1.200-nya apakah ketembus lagi atau tidak. Nanti teman-teman baru kita akan obrolin ke 1.300. Kalau di kepala merahnya betul, ini kepala merah teman-teman. Bahkan saya juga kalau nanti 1.300-nya ketembus, kita akan bicara ke lebih atas lagi teman-teman ya. Cuma untuk saat ini 1.200 aja dulu biar tidak terlalu muluk-muluk kenaikannya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin untuk BRPT, nah belum dibahas ya. Ada yang naiknya dua, kenapa BRPT katanya naik terus? Pertama, BRPT itu lagi diakumulasi sama bandar lokal dan foreign ya. Tapi cenderung walaupun diakumulasi dia sambil di markup harganya. Ada yang bandar cuman akumulasi doang ya, tidak mau dinaikin seperti kasus BSDE. Itu diakumulasi tapi diturunin. Ada yang diakumulasi tapi diturunin tapi nanti terbatas. Kasusnya kayak kasus BP. Nah, teman-teman, jadi kalau untuk BRPT karena ada bandarnya dan ketokohan, biasanya kalau dia akumulasi terus, dia sambil memaaf harga, teman-teman. Nanti jualnya pasti jualan di atas, teman-teman. Pasti jualan di atas, teman. Ini saatnya untuk kenapa katanya naik? Karena saatnya naik, teman-teman. Karena yang lainnya sudah pada turun, sekarang ditaikin, teman-teman. Beda TPIA terus brand gitu kan. Coba TPIA naik nggak? TPIA. Nah, TPIA juga kan hijau kan, lagi diakumulasi juga. Kita BRPT dulu deh, nanti ke TPIA mah karena belum ada yang nanyain. Baik teman-teman, kita ke BRPT dulu. Tadi sudah nyampe target ini, mau saya hapus gitu kan.
Malahan dikempesin lagi, pas banget ya. Saya tidak akan hapus dulu, biarin aja dulu ya. Jadi tanda-tanda kenaikan si kepala merahnya sudah ketembus, tinggal satu lagi udah ketembus sama shadow, cuman belum sama body. Tapi si bandar lokal dan cenderung akumulasi, keren banget teman-teman. Bukan akumulasi, memarkup harganya keren banget. Di sini terlihat jelas domestiknya ada CPM, GPD, EGR ya. Teman kita sudah pada keluar, bagus teman-teman ya. LG juga sudah masuk. Kalau teman-teman kita sudah pada keluar, biasanya suka bagus teman-teman. Kenapa? Karena kecenderungan memberikan barangnya kepada bandarnya. Terus untuk di porennya ada 48,19 miliar. Ada si kakak ZP, CC, DPY, UOD yang ngebuangnya bagus juga. BK, AG juga ngebuang, ada AK juga ngebuang. Tapi yang nerima juga bagus. Artinya cenderung keseimbangan teman-teman. Biasanya kalau bandar punya duit banyak ya pinginnya mah di harga atas. Jarang bandar istilahnya saya pingin sambil sambil menyelam gitu kan. Maksud BBRI gitu, jualan gitu kan. Jadi bandar itu cenderung dia memaaf harga, dia punya selisih. Saya bilang kenapa bandar selalu dia memaaf harga, karena punya harga beda-beda teman-teman ya. Di bawah di sini contohnya nih, pertama kali dia ngambil, dia punya broker apa, kakak contohnya gitu. Contoh kakak gitu kan. Dia punya harga berarti si 830. Sama kakak terus ambil lagi sampai berapa miliar. Contohnya sampai harga sini nih. Taikin lagi sama badar lain. Nanti si kakak itu jualan dulu. Tapi terus-terusan diambil, nanti yang ambil sebelah sini jualan dulu gitu teman-teman. Maka suka ada koreksi-koreksi, itu untuk biasanya untuk mereka jualan dulu, ngambil duitnya dulu, sembari siapa yang mau ngejual ditampung, ada yang ngejual, ada yang nampung teman-teman ya. Tergantung strateginya teman-teman. Ada strategi yang naik terus, istilahnya koreksinya hanya sedikit, ini kan koreksi sedikit nih. Ada yang istilahnya naik, koreksinya agak dalam dikit, naikin lagi seperti itu. Tergantung daripada bandarnya dan karakter teman, biasanya karakternya seperti apa gitu teman-teman ya. Oke, untuk BRPT bagus ya, pungutannya bagus, tanda-tanda kenaikan bagus. Untuk koreksi mungkin bisa ke angka 972 dulu deh teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke situ ya untuk BRPT. Lagi uptrend teman, ikutin aja MA10-nya ya kalau lagi uptrend sana ya. Bandar lokal dan poin cenderung bagus, apalagi bandar lokal terus-terusan ngambil teman-teman ya. Bagus teman-teman untuk BRPT. Kalau kenapa naik terus ya karena lagi diambil sama lagi di markup harga, nanti akan jualan di harga atas teman-teman, gitu aja ya. Sesimpel itu teman-teman. Dan kalau mau naik, kalau lagi uptrend ikutin MA10-nya teman, ikutin MA10-nya ya. Oke teman-teman, BRPT seperti itu. Lalu ke BRIS. Ini kayaknya semuanya bagus, itu tinggi-tinggi semua teman-teman harganya nih. Nah, BRIS bagaimana? BRIS dalam upaya penurunan teman-teman, tapi lagi ada upaya tekanan dari bawah ya. Ada garis penurunan di angka 2590-nya. Mudah-mudahan sini ada dorongan dari bawah, tidak sampai ke situ ya. Nah, sini juga ada area penurunannya di angka berapa nih? 2600 ya. Kalau kenaikan di angka 2700 juga ada tanda-tanda kenaikan, sama yang di sini juga teman-teman ya. 2740-an ya. Cuman sayang banget yang pas 10 lagi menuju ke bawah ya. Nah, target kenaikannya itu beris itu saya pikir ke 3000 dulu deh. Soalnya ini harga wajarnya udah 2700, tapi kadang-kadang kalau emiten yang seperti ini kadang-kadang suka di maaf harga sudah suka melebihi harga wajar ya, teman-teman ya. Kita lihat beris untuk posisi teman-teman, beris ya. Beris kita lihat posisinya. Ini lagi diturunin tensinya teman-teman, ya lebih baik kita tunggu aja di harga tengahnya lah di 2500 teman-teman kalau mau gitu ya, atau enggak ya di atas di bawah harga wajar, soalnya lagi posisi lagi lumayan teman, lagi diturunin juga, lagi downtrend juga ya, mungkin akan kenaikan sementara bisa ke angka 2700. Cuman dalam penurunannya ternyata bandar lokal poren sudah ngambil 3 hari ya, dari tanggal 9 Januari. Kita cek 9 Januari siapa poren yang ngambil. Ada BK, AK, AG teman-teman, bagus ya. YAU juga sudah ngambil, tapi sedikit banget sih YAU ya. BK sudah ngambil teman-teman. Terus untuk si bandar lokal juga sudah ngambil 3 hari juga sama. Jadi penurunan ini ternyata diambil alih sama bandar lokal dan poren. Ada BB, BK, CC ya. Teman-teman kita pada ngebuang. Jadi ini broker-broker bagus juga yang ngambilnya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan sih ini setelah 3 hari ada pengambilan daripada bandar lokal dan poren. Kemarin kan cenderung dia ngejual nih si bandar lokal ya, baru 3 hari ini dia ngambil dan di up harganya, tapi emang sebelum lagi menuju ke bawah. Tapi mudah-mudahan kalau sudah ada tanda-tanda kenaikan seperti ini, apa namanya,
di markup harganya ya, mudah-mudahan bisa ke angka 2.700 lah ya. Kalau enggak ke angka 2.900-an, mudah-mudahan untuk beli sini ya. Kita perlu hati-hati di angka 2.600 sama di angka 2.640-an. Oke, kita lanjut untuk BLTA ya. Nah, BLTA teman-teman, BLTA itu kategori 1 ya, FCA kategori 1 ya. Kalau kategori 1 masih mudah lah teman-teman ya. Untuk kategori 1 masih mudah. Nah, ya. Jadi untuk kategori 1 masih mudah, artinya masih mudah kenapa? Karena tidak ada masalah lain selain harga aja gitu, di harga di 50 gitu ya. Nah, ini dalam posisi dia sebenarnya lagi diakumulasi sama bandar lokal. Cuman per hari ini teman-teman ngasih tahu, per hari ini lagi ada pembuangan dulu daripada bandar lokal, dan poren tumben ngambil teman-teman. 20 Oktober yang ngebuang siapa coba nih? Siapa paling ini? Kita cek tanggal 13 ya. Kita pengen tumben ya bandar apa namanya? Poren gitu ya. Si RX teman-teman, si RX ngambil di sini tanggal 24 Oktober. Biasanya si RX coba apa keluar ya? RX nih udah masuk RX teman-teman ya. 24 Oktober. Penasaran juga nih si kenapa diambil sama si RX nih 24 Oktober. Oh, IP teman-teman, bukan ya. Jadi yang keluar itu bukan si yang masuk di sini bukan siapa namanya, bukan si RX, tapi si RX sudah lama kali punya barang langsung dibuang ya. 50.000 lot, bayangin aja teman-teman. Nah, ini istilahnya yang ngebeli bukan dari kalangan bandar asli gitu kan. Bukan, maaf, dari bandar poren asli, tapi dari bandar poren KW ya yang ngebuang di sini nih. Bandar poren KW yang ngebuang, baru bandar poren asli si RX teman-teman ya. Nah, teman-teman, biasanya harga-harga FCA yang di bawah 50 itu tidak disukain sama poren asli gitu ya. Makanya banyak yang ngambil itu adalah poren-poren KW. Nah, sementara ini walaupun istilahnya kemarin sempat ditaikin, teman-teman, ada si bandar lokal ngejual ya beberapa hari ini. Dari mulai tanggal 3 Januari dia ngejual. Cuman pengambilan lebih besar teman-teman daripada pengeluaran, artinya masih ada kesempatan lah teman-teman untuk si BLTA ini di up ya. Sekarang udah 20 perak, cenderung dia di harga mungkin di harga 19. Nah, mereka akan ngambil lagi ya. Karena kemarin aja ngambil di harga sekitar tanggal 26 nih, di harga 19 perakan teman-teman untuk si BLTA ini. Kita targetnya hanya 50 aja teman-teman untuk FCA untuk si BLTA ini kan, untuk FCA yang kategori 1 ya, kecuali kalau yang kategori ini 1 dan 5 walaupun di angka 51 ataupun 50 selama 3 bulan tidak akan berhasil. Kenapa? Karena equity-nya negatif. Kalau ini masih bisa kesempatan lepas daripada FCA-nya teman-teman. Cuman karena kalau sudah asik teman-teman dengan FCA, mereka akan cenderung berjualan di harga FCA tergantung bandar. Jadi ini yang bisa meloloskan dia lepas daripada FCA adalah seorang bandar. Nah, makanya saya suka bilang ketika di FCA kan nanti ke depannya teman-teman di FCA kan terus dia lolos, fix di situ ada bandarnya. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu ya kalau punya emiten yang ada bandarnya, suatu saat dia akan di-up. Karena kecenderungan bandar adalah akan menjual sedalam-dalamnya, nanti akan diambil semurah-murahnya, akan di-up setinggi-tingginya, dan akan dijual di harga setinggi-tingginya. Nah, itulah prinsip dari seorang bandar. Ada MSIE. Nah, MSIE target yang saya targetkan teman-teman sudah tercapai ya di sini teman-teman ya. Kita hapus ya. Ini sebenarnya ini MSIE itu juga sama ya. MSIE itu ini mah itu apa namanya? Akselerasi. Akselerasi masih bisa saya tanain teman-teman. Ini target kenaikan di angka 19, cuman sudah kesentuh sama atapnya doang, belum tersentuh sama body, jadi tidak saya hapus yang di sini aja, yang saya hapus di sini area sini ya. Nah, ini biarkan turun dulu, mungkin bisa ke area 14 teman-teman, karena si bandar lokal lagi jualan. Bandar poin cenderung corengcang. Apa corengcang bahasa ini? Jarang-jarang lah ya, jarang-jarang. Lagi jarang-jarang si bandar lokal lagi jualan, jadi tunggu aja konfirmasi nanti bandar lokal itu ngambil lagi atau tidak ya. Lihat bandar lokalnya siapa, kita cek tanggal 13 ya. Nah, ada siapa yang ngejual, ada YP, YU, SQ ya di sini cinya. Tapi si yang ngambil itu bagus teman-teman, si MG sama si YB ya. Yang manggil yang apa namanya, yang mungut ya, si MG sama si YB yang ngambilnya bagus teman-teman ya.
Mungkin ada teman-teman kita juga yang ngambil ya. Mudah-mudahan si Bandar ngambil lagi ya si EU ya. Tapi kalau si MG sudah ngambil biasanya dia besoknya jualan. Mudah-mudahan saya juga bisa jualan di atas teman-teman untuk si MSCI nya. Target kemana sih ini? Target ada ke 35 teman-teman nih targetnya nih. MSCI target ke 55 dan beberapa dan targetnya sudah mulai terpenuhi. Tapi ingat teman-teman, ini PR rasio negatif berarti PR rasionya 0 berarti dia negatif ya untuk EPS-nya. Ingat ya, secara LK ini kurang baik karena negatif untuk EPS-nya. Lanjut ada WIPI ya teman-teman, ada WIPI. Ada WIPI, kita lihat. WIPI naik lumayan teman-teman ya. Tadi melewati garis kenaikannya di 423. Kita hapus ya kenaikannya, dan naik juga di keduanya di 458 459 ya. 4 berapa? 459 ya. Kita hapus ya. Deal ya, deal. Target berarti targetnya tinggal yang targetnya aja di 510 teman-teman. Ini target tanggal 2 bulan 11 ya, dikit lagi pada teman-teman ya. Nah, untuk isian bagaimana? Isiannya itu WIPI ini 12,01 miliar diambil sama Poren. Gede ya. Memaaf. Jadi si Bandar Poren lagi memaaf harga daripada si WIPI teman-teman ya. Sini ada CC, JP, BK. Ini broker keren semua yang ngambil. Kalau sudah bergabung ya beginilah teman-teman ya. Mereka selain ngebeli tapi jualan juga, kan sempat ada dia dibikin shadow gitu ya. Shadow dikit maka dia jualan juga sama. Jadi si CC yang memimpin, biasa CC yang memimpin itu dia ngambil dulu baru dia maaf harga. Yang mudah-mudahan saya sampai dulu ke targetnya 508. Nanti dia punya PR punya PR di angka 371. Tapi kalau sekarang mah ikutin aja karena si Bandar juga lagi ngambil, Bandar Poren ngambil, Bandar Loka juga lagi ngambil. Di sini yang ngambil si MG, CP sama PD teman-teman ya untuk yang ngambilnya. Bagus teman-teman, bandarnya, Bandar Lokanya ada si MG, CP, PD teman-teman kita sudah bagus, sudah bersyukur dengan kenaikannya dan sudah keluar ya. Tinggal targetnya dikit lagi, mungkin teman-teman kita yang nyangkut bisa kejemput lah. Ini untuk harga wajarnya semakin meningkat ya dari kuartal 956 ke 1200, artinya lagi bagus teman-teman untuk LK-nya ya. Kita lihat WIPI posisi teman-teman, posisi lagi cekungan teman-teman, cekungan ya, jangan tinggi-tinggi lah kesini ya teman-teman, harga tengah aja. Harga tengah aja, soalnya si harga tengahnya tersampaikan baru kita bicara ke atasnya teman-teman ya. Pungutan juga lagi bagus. Perhatikan dia Bandar Loka, Bandar Poren ngambil dia jualan, ternyata kalau mau jualan ke atasin ya udahlah. Tandain aja teman-teman si Porennya kalau ngambil besar-besaran model CC, ZP, BK sudah ngambil besar-besaran berarti dia sudah mulai up kembali. Makanya besok kita lihat ini si CC jualan lagi enggak gitu. Jangan sampai kita beli di atas si CC sudah jualan, udah habis barangnya gitu kan. Kita baru beli, teman. Berarti kita beli barang-barang daripada Poren, teman-teman ya. Tapi untuk isian sih udah bagus teman-teman. Si CC lumayan lah. Sisa 90 coba cek. CC ngambil 134, 243. Masih banyak teman. Santai ya. Kalau santai masih banyak santai teman. Fik lah 508 ya. Ya, mungkin segitu dulu teman-teman ya. Akan kita bahas nanti setelah babak kedua ya, kita bahas lagi untuk emiten teman-teman ya. Kita udahin dulu karena jam segini sudah terbatas. Kita bahas lagi nanti habis upload ini, kita bahas lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.